nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Ada kemenangan di dalam Kristus Yesus, saudara. Semua masalah sudah selesai di dalamnya. Amin. Karena Kristus sudah menang. Baik, tidak membuang waktu, kita langsung akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wilson Ibrahim. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Silakan Pak Wilson. Shalom, shalom. Shalom. Bapak Ibu, Bro Sis, teman-teman semua, terima kasih. Shalom. Sis Eri, Shalom. selamat pagi. Shalom. Selalu terbuka Shalom. pertemuan yang semacam ini. Sungguh luar biasa pada hari yang paling utama, yang pertama. Biarlah kita bisa berkumpul bersama. Dan Amin. dikatakan oleh pembukaan doa oleh Pak Ben, kita menjangkau Indonesia dan bahkan di luar dan dimanapun berada. Puji Tuhan. Yes. Amin. Thank you, thank you. Ya, terus saya sudah menjadi co-host ya. Biar saya mulai sharing screen-nya, bisa ya? Silakan Pak. Ya, ya. Baik, apa sudah kelihatan ya screen-nya? Sudah Pak Wilson. Sudah ya. Ya, baik. Ya. Thank you. Ya. Thank you. Yang terutama terima kasih Sis Eri maupun Sis Lydia dan bahkan pemimpin dari Anastasis pada pagi hari Pak Nathanael yang kesempatan kami kembali untuk bisa sharing bersama-sama. Tidak lain seperti apa yang Pak Ben tadi doakan, biarlah kita menerima dan lebih daripada apa kita mengenal dari Sang Kristus Tuhan kita. Untuk itulah tema dan sharing pokok pada pagi ini tidak lain adalah what about apa yang kita gandrungin, apa yang kita pegang, apa yang kita ketahui tentang Tuhan Kristus kita ini. Siapakah dia sebetulnya? Siapakah kita mendapatkan satu true picture about Him? So that is what the momentum pada pagi hari ini saya ingin sharingkan supaya kita semua mengenal lebih dan lebih. Bukankah ini tujuan dari semuanya di dalam all the time that we have? Seperti pujian katakan, kita yakin bahwa dia hadir dan bahkan bukan itu selama-lamanya dan sudah ada di tengah-tengah kami semua dan kita semua orang-orang yang percaya itu. So that is so important untuk kita semua untuk mengetahui sebenarnya that all things, what we read, what we know, and what we understand, that is all nothing else, just about Christ. So puji Tuhan, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, biarlah kita melalui pagi hari ini kita bisa menemukan dan kita bisa betul meraih kemenangan demi kemenangan oleh karena kita sungguh mendapatkan dan bergumul bersama dia untuk mendapatkan kemenangan dan berkat yang dia curahkan di tengah kita semua. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari saya sharingkan teman-teman semuanya. Kristus itulah Tuhan Allah Roh Kudus. Jadi kita mulai coba kita sharing untuk mengambil dari Yesaya 9 ayat 6 yang sangat populer yang semua kita tahu. Gambaran dari apa yang terungkap dalam ayat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini perhatikan ayat-ayat di sini dikatakan ini walaupun di dalam perjanjian yang lama telah tertulis dengan ini, di sini dengan dikatakan telah lahir yang adalah future mengenai nubuatan yang akan datang. Tetapi ternyata eksistensi apa yang dikatakan oleh Yesaya 9:6 ini telah eksis, telah lahir, telah ada. So He is Almighty, He is omnipresent, dan dialah yang dari awal dan tidak ada semuanya awalnya dari awal sampai akhir, dan dia inilah yang telah ada. Maka itu dikatakan telah lahir, telah diberikan, walaupun apa yang terungkap di sini seolah-olah membicarakan soal future-nya. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya disebut orang, yaitu Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Penasehat Ajaib, sebutan-sebutan, atribut-atribut
telah tertulis di dalam ayat ini dengan jelas, tidak lain penasihat ajaib berfungsi sebagai apa? Roh yang hadir di tengah kita ini yang selalu membimbing, menuntun, dan memberikan semua petunjuk dan jalan yang benarnya oleh karena kebenaran itu sendiri. Allah yang perkasa ini pun juga tertuju kepada yang akan dinubuatkan, yaitu kelahiran dari Sang Kristus itu yang merupakan dan yang tersebutkan dengan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan pun juga Raja Damai. Serentetan semua sebutan ini terlekat di atas nubuatan tentang apa yang akan terjadi, apa yang akan kita ketemuin, yaitu Sang Kristus yang lahir di dunia ini. Dari sini kita mensimak, yaitu inilah tidak lain sebutan fungsi-fungsi yang ada di atas diri, yaitu seorang putra yang diberikan untuk kita, tidak lain dia itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, lebih daripada itu, coba kita mensimak, karena kita harus tahu bahwa kemuliaannya Allah itu merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaannya kita ini sebagai raja-raja, sebagai pelayan, sebagai sepekerjanya, yaitu pun juga untuk menyelidiki semuanya ini. Marilah kita belajar supaya kita memposisikan diri kita masuk ke dalam ranah yang benar untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya tentang apa yang kita sungguh gumuli dari kitab firman Tuhan itu sendiri. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. The Lord is our God. Jadi kita tahu bahwa the Lord yang disebut Tuhan, yang disebut sebagai Jehovah itu adalah Allah kita itu. Tuhan itu Esa. The Lord is one. And the Lord adalah Tuhan. Yehova itu adalah hanya satu-satunya. Markus 12 ayat 29. Ini ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk paralel dengan apa yang ulangan 6 ayat 4 tadi itu. Yang dikatakan. Jesus answer him. Saya memakai Inggris karena mungkin sebutannya lebih jelas. The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God and the Lord is one. That is exactly sama seperti apa yang di ulangan 6 ayat 4 itu yang mengatakan terulang, terkonfirmasikan yang paling utama, yang paling segala yang paling penting di dalam hal ini. Oh orang-orang Israel, oh orang-orang yang percaya seperti kita ini untuk mengetahui the Lord is our God. Jadi Tuhan itulah Allah kami dan satu-satunya. Demikianlah firman yang kita bisa mendapat gambaran yang lebih jelas lagi satu persatu untuk kita renungkan. Dan kalau untuk kita melihat Kristus Yesus itu siapa, mungkin kita mulailah dari bagaimana sifat, bagaimana sungguh terjadinya kelahirannya itu. Malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu dalam Lukas 2 ayat 11 Sang Juru Selamat, yaitu Kristus, yaitu Tuhan Yesus di kota Daud. Dialah Sang Kristus itu, dialah Tuhan di dalam semua kelahirannya itu. Lebih lanjut Matius 1 ayat 18 mengatakan, ternyata yang akan lahir itu, Tuhan Yesus itu, mengandung dari Roh Kudus. Dialah ini yang sungguh tidak terpisahkan dengan Roh Kudus sejak dari di dalam kandungan ibunya Sang Maria itu. Jadi inilah semuanya keterkaitan yang ada semuanya dan yang sungguh mengaitkan segala hal dari awal sampai akhir sampai seterusnya, yaitu Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus itu. Kisah Rasul 2 ayat 36 mengatakan bahwa Allah telah membuat Yesus, yaitu Tuhan yang kita kenal itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Sekali lagi, dialah Tuhan, dialah Sang Kristus Mesaya yang telah menjadi urapan bagi setiap kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Lukas 24 bahkan mengatakan, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, yaitu sewaktu saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus diangkat kembali ke surga, dia menekankan sekali lagi kepada murid-muridnya tentang dia di dalam seluruh kitab suci.
Nah, kembali lagi kita tahu bahwa di dalam seluruh kitab suci ini, mulai dari kitab Musa, segala para nabi, maupun juga dengan Mazmur, segalanya ini, apa yang tertulis ini tidak lain adalah tentang Dia yang sungguh menjadi pusat dari apa ungkapan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Kolose 2 ayat 17 lebih lanjut mengatakan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus terjadi, apa yang harus datang, apa yang harus terwujud, apa yang harus digenapi. Sedang wujudnya ialah segalanya itu di dalam Kristus itu. Dari sini, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya kita tahu how that the various background dari Sang Kristus itu telah terungkap di dalam ayat demi ayat yang kita baca untuk kita renungkan, untuk kita see through, untuk kita go deeper into His Word, untuk mengetahui korelasi semuanya ini, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar adalah apa yang terungkap di dalam kerahasiaan Tuhan dalam Alkitab itu sendiri. 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan, melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yaitu tidak lain adalah gambaran Allah itu sendiri. Kristus itulah menggambarkan Allah yang sesungguhnya di atas dirinya yang telah terungkap semuanya itu. Yang lebih mencengangkan lagi, di dalam Yohanes 5 ayat 39, kita memakai yaitu Passion Translation yang mengatakan, you are busy analyzing the scripture, poring over them, hoping to gain eternal life. Inilah teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang mengatakan dikiranya kalau kita ini sibuk untuk mengetahui, untuk menyelidiki soal Alkitab, kita berharap, seolah kita berharap kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi lebih lanjut dikatakan, everything you read points to me. Tidak lain adalah segalanya yang engkau baca, yang engkau gumulin, yang engkau anggap itu semuanya akan memperoleh hidup yang kekal ini, selain Tuhan Yesus dalam ayat selanjutnya, kalau engkau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Jadi ini semua menggambarkan apa yang tertulis, everything you read points to me. Jadi segalanya yang engkau baca di dalam Alkitab itu, ayat-ayat itu semua adalah tertuju kepadaku. Biarlah teman-teman, Bapak Ibu segala, semuanya belajarlah. Sewaktu kita membacanya, kita melihat gambaran itu. Abraham pun juga demikian. Sewaktu dia melihat semuanya, dia sudah melihat Tuhan Yesus Kristus itulah Sang Juru Selamat. Makanya dia akan mempersembahkan anaknya Ishak. Karena dia sudah melihat ke depan. Karena dia sudah melihat kebenaran itu. Karena dia sudah menangkap apa yang menjadi semuanya. Ishak tidak lain adalah gambaran Kristus yang akan mengorbankan dirinya itu sendiri. Maupun hal-hal orang yang lain. Yosef yang mengalami segala kesengsaraan, yang masuk penjara dan segalanya ini, yang akhirnya terangkat menjadi pemimpin dari negeri Mesir, yang dengan pemimpinannya ini menjadi berkat bagi setiap orang. Bahkan Daud, bahkan semua orang tokoh-tokoh yang lain, tidak lain segala itu points to me, yaitu menggambarkan tertuju gambarannya dari Sang Kristus itu. Dari ayat ini biarlah kita semua belajar, Bapak Ibu sekalian semua, sewaktu kita membuka Alkitab, seringkali kita memiliki yaitu pandangan atau pengalaman bahwa biarlah dari ayat itu apa yang saya bisa mendapatkan benefit, apa yang menguatkan aku menjadi berkat bagiku, apa yang aku sering ingin mencari identitas di dalam Alkitab itu, aku supaya menemukan semuanya ini. Saya boleh saksikan Bapak Ibu sekalian, dulu memang inilah hal yang sering saya lakukan supaya aku menjadi mendapat kekuatan dari ayat yang aku baca. Tetapi hari ini, seperti apa yang Tuhan Yesus teguran kepada orang-orang Yahudi itu, kamu kiranya untuk mencari itu, mencari diri, identitasmu itu memperoleh hidup. Tidak lain segalanya itu adalah points to me, tertuju kepadaku. Untuk itulah kita seyogyanya untuk mulai belajar ayat-ayat yang tertera dalam firman Tuhan. Carilah kebenaran yang tentang Kristus itu sendiri yang terlebih dahulu. Dari situlah kita menemukan
dari situlah kita mendapatkan sumbernya itu sendiri. Bukan untuk mencari jati diri kita, tapi terlebih dahulu biarlah kita menemukan jati diri, yaitu Sang Kristus yang tertuju semuanya, ayat-ayat ini semuanya, yang akhirnya mengalir di atas diri kita semua, dan kita inilah dari situ untuk mendapatkan identitas dan jati diri, untuk melayani, untuk semuanya memberikan semua kebaikan yang tidak lain, segalanya itu hanya masalah soal Kristus Tuhan itu sendiri. Demikian, dengan cara demikian kita sungguh menempatkan, kita sungguh melihat benang merahnya di dalam Alkitab satu persatu akan terlihat dengan jelas, dengan baik, oleh karena kita sungguh ada focusing point yang benar, yang tentang Kristus yang kita menemukan itu. Jangan khawatir, selebihnya itu seperti Tuhan yang mengatakan kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Seperti apa yang lebih lanjut ingin di-highlightkan pada pagi hari ini sharingnya, yang sangat-sangat baik sekali dan yang sangat betul-betul menggambarkan satu kebenaran, terkutip dari Yohanes 8 ayat 24. Sebab, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ini ditekankan sekali di dalam sisipan firman Kristus. Kita mesti perhatikan Kristus di dalam segala hal, banyak hal-hal yang diungkapkan dan sisipan-sisipan kata-kata yang sungguh yang perlu kita pegang dengan baik. Oleh karena dia ini adalah Sang Firman itu sendiri yang tidak bisa lain, dan yes and amin itu. Akulah dia, tidak lain di sini dikatakan, kamu akan mati dalam dosamu. That is something that we really have to understand correctly. Inilah hal yang benar-benar kita perlu memperoleh kekuatan yang baik ini untuk mengetahui kebenarannya. Karena apa? Akulah dia. Apa yang dimaksud di sini? Ayat selanjutnya di ayat 27 mengatakan, mereka tidak mengerti bahwa ia, yaitu Kristus, berbicara kepada mereka tentang Bapa. Akulah Bapa. Akulah dia. Inilah terungkap di dalam Yohanes 8 ayat 24. Dan kemudian bukan dari situ aja. Ayat 28 pun juga Yesus sekali lagi menekankan kepada mereka, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Sang Bapa yang disebutkan di dalam konteks ayat ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, jati dirinya tidak lain adalah akulah dia, akulah Sang Bapa itu. Puji Tuhan, luar biasa teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian semuanya. Inilah satu aspek dari bagaimana kita mengenal Kristus Yesus Tuhan itu tidak lain adalah Sang Allah Tuhan yang roh dan yang hidup itu sendiri yang telah kita peroleh. Dialah Sang Bapa, seperti apa yang tadi pada awalnya Yesaya 9 ayat 6 yang mengatakan, yaitu dia itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan dia ini adalah yang ada di tengah-tengah kita sebagai Raja di atas kerajaan surga yang memang sudah ada hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita lebih lanjut. Kita mengetahui hal ini yang sungguh menjadi dasar pengertian, oleh karena seperti apa yang tadi katakan, yang paling penting, yang terutama, oh Israel, oh orang-orang percaya, ketahuilah, the Lord is our God. Tuhan itu adalah Allah kita semua, dan Tuhan itu adalah Sang Yang Esa, yang satu-satunya itu. Lebih lanjut, kita ingin sharingkan yang tidak lain, mengutipkan tentang keberadaan Tuhan Yesus sendiri. That is about my Father's house. Hal ini terkutip dari Yohanes 14 yang sering di-sharingkan, yang senantiasa kita dengar. Mungkin teman kawan lain yang pernah sharingkan, tapi saya ingin menekankan sekali lagi di dalam apa yang terungkap di dalam ayat ini tidak lain. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Janganlah gelisah. Oleh karena apa? Apa yang terungkapkan di sini itu sedang Tuhan siapkan, sedang Tuhan jadikan untuk keamanan, untuk kekekalan bagi kita semua. Apa? Yaitu ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini bicara soal tempat tinggal yang kekal, yang Tuhan sediakan untuk umat-umatnya, untuk orang-orang yang percaya. Maka di sini dikatakan rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Wow, that is something that we really have to understand. Dan pergi ke situ inilah hal yang penting sekali untuk kita ungkapkan secara yang benar. Banyak kali kita di dalam satu acara kesedihan oleh karena pelayatan kepada hambanya atau teman atau saudara atau keluarga yang meninggal, inilah yang selalu menjadi penghiburan yang baik. Aku pergi ke situ seolah jadi udah bahkan sedang disiapkan untuk ke sana, untuk tempat bagi orang-orang yang percaya akan tertampung di rumah Bapa yang menjadi tempat tinggal yang kekal itu. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, to where I am, kamu pun berada. Nah, sekarang pertanyaan di sini tidak lain terungkap dengan secara jelas. Sewaktu pergi ke situ, itu ternyata tempat yang dimaksud untuk pergi ke sananya itu adalah to myself. Bukan satu tempat, bukan satu fisik, bukan satu hal yang sedang disiapkan, tetapi tertuju kepada diri Kristus sendiri. Lalu pergi ke situ itu ungkapan atau hal apa di dalam korelasi ayat ini? Nah, biarlah kita selalu membaca ayat seutuhnya. Biarlah kalau ini terjadi dalam ayat yang kedua dan ketiga, kita bacalah ayat beberapa yang sebelumnya yang kita menemukan satu penjelasan kontekstual yang sungguh indah, yang sungguh menjelaskan segalanya. Tidak lain, yaitu ayat Yohanes 13 ayat 36 dan 38, yang Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Inilah kata-kata pergi yang terkonek dengan ayat selanjutnya yang tadi kita katakan. Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Apa yang dimaksud di sini? Di dalam ayat 37, Petrus mengatakan, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Inilah terungkap di dalam hal ini. Ini bicara soal kematian, soal menyerahkan nyawa. Yang Petrus sudah melihat dari Tuhan Yesus itu, dan seperti sifat Petrus yang spontaneous, yang selalu dengan segala spontanitasnya itu menjawab, nyawaku pun akan bersedia untuk bagimu. Tetapi sesungguhnya aku berkata kepadamu, jawab Yesus, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tiga kali. Hal ini jelas sekali apa yang dimaksud pergi, yang dimaksud kemana akan dilaksanakan tidak lain adalah kegenapan soal kayu salib atas kematiannya sebagai kurban, sebagai semua untuk menebus dosa dunia dan bangkit dari situlah. Untuk itulah dia telah menyediakan tempat kepada dirinya sendiri untuk memperoleh kekekalan bagi setiap orang yang percaya. Nah, hal ini biarlah kita semua makin jelas apa yang dimaksud, bukan lagi pergi ke sesuatu tempat yang akan, tetapi ini semua sudah tersedia. Oleh karena apa? Dia telah mati. Dia telah dipantek di atas kayu salib untuk penebusan seluruh umat dunia yang sungguh percaya kepada Dianya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Aspek yang lain, dan semuanya ini terkonek dengan apa yang tertulisnya itu. Yohanes 2 ayat 19, Tuhan Yesus mengatakan, rombak bait Allah itu di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tidak lain merujuk kepada bait Allah, yaitu rumah Bapa itu. Di dalam Lukas 2 ayat 49 ini adalah rumah Bapa, bait Allah ini di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yaitu yang dimaksud di sini adalah bait Allah itu adalah tubuhnya Kristus sendiri. Puji Tuhan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian semuanya. Biarlah kita mengerti dengan lebih jelas lagi di dalam hal semuanya, konteks pengertian rohani inilah yang sungguh Tuhan Yesus ingin merombak bait Allah, yaitu rumah Bapa itu menjadi tubuhnya sendiri. That is inconsistent dengan tadi dikatakan to myself, kepada diriku sendiri. Oleh karena rumah Bapa yang disebut, yang disediakan itu tidak lain merujuk kepada dirinya sendiri. Setelah di atas kayu salib menyelesaikan segala karya keselamatan itu, dia bangkit kembali.
Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian semuanya, biarlah kita tahu inilah apa yang dimaksud. Nah, kita tahu lebih lanjut dalam Kolose 1, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang utama, yang lebih utama, yang dari segala yang diciptakan itu. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristus itu telah tercipta segala sesuatu yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana, kerajaan, pemerintahan, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dan segalanya dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tidak lain segala alam semesta penciptaan ini, semuanya ini adalah ada di dalam Dia, seperti apa yang telah terungkap dalam ayat ini. Biarlah ini semua menggambarkan betapa dahsyatnya Kristus Tuhan yang kita sembah itu. Kata-kata di dalam Dia itu terkandung dari segala-galanya yang ada, terkandung dari yang kelihatan, yang tidak kelihatan, terkandung dari surga maupun di bumi, dan semuanya itu semua adalah di dalam Dia, karena Dia itulah yang Sang Pencipta sebagai yang sulung dari semuanya itu. Hal satu aspek yang perlu kita sharingkan pada pagi hari ini, yaitu tentang apa, karena kita ingin tahu bahwa segalanya itu tentang Kristus. Apa yang Kristus telah perbuat, apa yang Kristus telah genapi segalanya ini, termasuk bangsa Israel. Biarlah kita mengutip Roma 11 ayat 25. Ini semua adalah ayat yang terkenal, yang banyak orang masih memikirkan inilah ada hal yang akan terjadi, yang akan dinantikan. Nah, biarlah kita semua melihat dengan secara yang lebih jelas lagi. Hai sebab saudara-saudaraku, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, inilah semua hal yang terungkap di sini. Tidak lain, Inggrisnya mengatakan, until the fullness of the Gentile has come. Ini artinya tidak lain terungkap adalah biarlah bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi itu percaya kepada Tuhan Kristus itu. Nah, saat itulah menjadikan semuanya ini genap di dalam konteks biarlah semua ini jumlah dari bangsa-bangsa lain ini telah masuk. Yang dimaksud di sini tidak lain merujuk kepada kejadian, yaitu di dalam Lukas 21 ayat 24 yang sama dengan apa yang dimaksud. Mereka tewas dengan mata pedang dibawa sebagai tawan ke segala bangsa. Yerusalem diinjak-injak oleh bangsa yang tidak kenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Until the time of the Gentile are fulfilled. Inilah terungkap, yaitu keselamatan telah mengalir kepada bangsa-bangsa lain, telah diterima oleh bangsa-bangsa lain, dan makin banyak sampai genaplah di mana kerajaan dari Yerusalem, yaitu orang-orang Yahudi itu dirobohkan, diruntuhkan, sehingga semuanya keselamatan ini sudah mengalir kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, inilah di sini until the time of the Gentile are fulfilled. Oleh karena masanya itulah berubah, titik baliknya terjadi, yaitu semua keselamatan ini sekarang udah mengalir, udah reach out kepada Gentile, kepada semua bangsa-bangsa lain. Tidak lagi istilahnya dimonopoli oleh bangsa Yahudi, tetapi inilah kasih Tuhan menyebar untuk kemana-mana. Nah, kita coba melihat, tidak hanya sekedar dari ayat 25 yang disebutkan nih. Mari kita seterusnya kita men-sharingkan untuk ayat selanjutnya yang 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, inilah banyak orang yang seperti apa pemahamannya, yang inilah yang sebetulnya belum terjadi. Tetapi apakah demikian yang terungkap dalam ayat ini? Biarlah kita sama-sama untuk merenungkannya. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Konteks yang dimaksud seluruh Israel akan diselamatkan. Itu timeline-nya. Itu kejadiannya tidak lain seperti yang tertulis. Yaitu apa? Sewaktu Sion datang penebus. Yaitu Kristus itu datang. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan pada Yakub. Inilah saat sewaktu Kristus menjadi juru selamat untuk seluruh umat dunia. Bukan saja sang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, inilah terungkap di sini saat-saat di mana Israel itu pun akan diselamatkan juga.
Nah, itulah menandakan kedatangannya dan hancurnya Yerusalem secara timeline event yang terjadi. Kita lihat ayat yang selanjutnya, sungguh memberikan kita penjelasan yang lebih baik, dan inilah perjanjianku, perjanjian Tuhan sendiri dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka. Bukankah Tuhan Yesus datang itu untuk menebus dosa seluruh dunia? Seperti Yohanes 1 ayat 29 yang Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat, itulah anak domba yang datang, yang menghapuskan dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, Kristuslah dari segalanya ini yang telah menebus semuanya. Bukan saja orang Yahudi, tetapi juga di luar orang Yahudi. Inilah tergenapi di apa dikatakan dalam konteksnya ini, sewaktu aku menghapus dosa mereka, termasuk orang Yahudi. Dari semuanya inilah terkonek dengan baik apa yang dimaksud Israel diselamatkan, yaitu penebus datang, yaitu dosanya diampuni. Segalanya ini, anugerah keselamatan ini sudah datang di atas bangsa Israel. Lebih lanjut ayat 30 dan 31 mengatakan, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh karena ketidaktaatan mereka. Jadi oleh karena apa? Oleh karena semuanya ini, ketidaktaatan Israel ini, kitalah yang dicangkokkan. Kitalah ini yang menerima keselamatan oleh karena ketidaktaatan itu. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahannya itu. Nah, inilah vice versa. Inilah timbal baliknya. Sewaktu mereka tidak taat, kita memperoleh kemurahan. Nah, sewaktu kita memperoleh kemurahan, mereka yang tidak taat pun akan memperoleh kemurahannya itu juga. Dari sini biarlah kita renungkan bahwa bangsa Israel, pintu keselamatan udah terbuka dengan lebar. Paulus mengatakan dalam ayat yang lain, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi sebutan-sebutan Yunani, ataupun semuanya ini adalah kita semua anak-anak yang ada di dalam Kristus. Percayalah, dengan ayat ini kita sungguh diteguhkan bahwa keselamatan di atas bangsa Israel telah mengalir, sama seperti oleh karena ketidaktaatan mereka kita memperoleh kemurahan, dan pun kemurahan ini sesuai dengan janjinya, Sang Penebus datang dan dosa itu semua sudah dihapus, pun juga keselamatan turun kepada bangsa Israel. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah sharing yang ingin saya sampaikan. Biarlah kita fokus, Allah kita sungguh dahsyat. Kristus itulah segala-galanya yang tertulis dalam Alkitab dan sudah menggenapi segalanya hal itu. Seperti Kisah Rasul 3 ayat 21 yang mengatakan, sewaktu Kristus tunggu sampai tergenapi segala waktu, pemulihan itu dialah datang. Nah, ini kalau ada waktu kita akan sharingkan kembali, semuanya ini sungguh merujuk kepada hal-hal yang Kristus sudah melengkapi segalanya ini oleh karena kemurahannya telah diperoleh Israel. Kembali sebagai kesimpulan, biarlah dalam Kolose 1 mengatakan, Christ is our message. Biarlah kita menangkap ayat ini dengan baik, tidak lain adalah Kristus itulah message untuk kita sampaikan. Bukan soal apa yang saya inginkan, bukan soal keinginan motivational atau program atau hal apa yang telah aku lakukan, tetapi selalu adalah Kristuslah yang menjadi inti dari pemberitaannya itu. Bukan soal apa yang aku telah capai, apa yang telah aku kerjakan, tetapi kembali kita ingin menemukan, yaitu Kristus yang ada di dalam firman-Nya itu. We preach to awaken hearts. Kita ini menyampaikan, memproklamasikan kepada hati-hati yang ingin dirubah, hati-hati yang tergugah untuk membawa setiap orang itu to the full understanding of truth, untuk membawa kita semua ini sama-sama masuk ke dalam understanding, yaitu pengertian yang sepenuhnya tentang Kristus itu. It has become my inspiration and passion in ministry to labor with a tireless intensity. Biarlah dengan semangat ini yang kita terima, yang kita mendapatkan pewahyuan ini menjadi intensitas yang sangat intens untuk dengan tidak
tidak merasakan kelelahan, tetapi kekuatan with His power flowing through me to present to every believer the revelation of being His perfect one in Jesus Christ. Biarlah ini semua kekuatan yang mengalir di atas diriku, yang mengalir kepada kita semua untuk menghadirkan apa? Kepada semua orang-orang yang percaya satu pengungkapan, satu pengertian, yaitu kita inilah jati dirinya ada di dalam Kristus yang sempurna itu, yang telah menggenapi segala hal itu. Inilah message yang perlu menjadi fokus setiap kita semua untuk kita sampaikan kepada rekan-rekan di mana seperti tadi doa dari Pak Ben, biarlah kita menemukan true picture of Christ, supaya itulah menjadi revelation yang selalu membangun untuk kita memperoleh pengenalan akan Kristus bertambah, dan selanjutnya. Lukas 24 pun mengatakan that everything written about me in the law of Moses, prophets, and in the Psalm must be fulfilled. Ini adalah tertulis dari saat-saat itu yang sekarang tentunya segalanya ini telah digenapi oleh Kristus. Bukan lagi apa yang kita menantikannya. Then he opened their mind to understand the scripture. Ini ayat penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan kata-kata then. Artinya apa? Terkorelasi dengan ayat sebelumnya. Sewaktu kita mengakui, sewaktu kita menerima bahwa segalanya ini sudah dipenuhi. Dari kitab Musa sampai kitab para nabi, Mazmur, semuanya. Dari situlah sebagai titik tolak. Tuhan membuka wacana, kita punya wawasan untuk pemahaman itu, untuk mengerti seluruh inti dari Alkitab itu. Wow, inilah gate-nya. Inilah pintu yang gerbangnya yang penting untuk mendasari bagaimana kita untuk menemukan, mengerti seluruh pengertian di dalam Alkitab itu seperti apa yang firman Tuhan katakan. Efesus 1 ayat 3 sebagai pengakhir dikatakan, dalam Kristus begitu baik yang kita udah kenal, yang semuanya ini talk about Christ, ternyata telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. English word-nya adalah every spiritual blessing in the heavenly realms. Di dalam ranah rohani inilah kita sudah memperoleh keselamatan. Kita sudah dijadikan terang. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan. Kita sudah dibangkitkan. Kita sudah menjadi mempelai seperti apa sharing yang sebelumnya sudah kita pernah share. Kita sudah resting in Christ. Karena kita menemukanlah di situ bersama dengan Kristus yang telah menyelesaikan semuanya untuk menerima berkatnya di tengah-tengah kebaikannya itu. 2 Korintus menjadi pengakhir dari ayat itu mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah yang di dalam Kristus itu membawa kita apa? Di dalam jalan kemenangannya. Dengan pemahaman ini biarlah selalu dia membawakan kita ke dalam jalan kemenangannya. Perantara. Kita dijadikan perantara supaya Allah itu menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana saja kita berada. Biarlah ini menjadi satu unity di dalam kesepakatan kita bersama, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Biarlah semuanya ini kita menjadi perantara untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus dimanapun berada. Bukan soal kita, that is the end of me, tetapi mengenai Kristus. Christ is the message yang sungguh melepaskan, membebaskan, dan menghidupkan setiap kita semua yang telah mendengar dan menerima dari kita semua. Puji Tuhan, biarlah akhir dari semuanya ini. Thank you, Christ in you, and the hope of glory. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, biarlah pemahaman demi pemahaman kita terbukakan semuanya, sungguh menerima sepenuhnya kekuatan, keajaiban, dan berkat di tengah-tengah hidup setiap kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Ini penuh dengan pengertian, pengetahuan. Seberapa kita, saudara, yang boleh diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan kita. Wow, luar biasa. Terima kasih, Pastor Wilson pribadi. Ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, businessman yang sukses. Ya, ini owner daripada Arga Group. Ya, saudara tahu salah satu daripada pengusaha yang sukses di Indonesia, tetapi meluangkan waktu bersama dengan kita
boleh memberikan firman ya, menyebarkan keharuman daripada pengenalan akan Kristus. Ini luar biasa saudara, kita bisa menghargai dan bahkan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Baik saudara, sepertinya masihkah ada waktu, mungkin boleh satu orang kita boleh sharing ya Pak Newton ya, karena ini materi luar biasa bagus sekali ya, itu segala sesuatu itu tentang Kristus. Dan Kristus itu adalah segala sesuatu bagi kita. Ya, amin. Boleh satu orang mungkin dari partisipan ini boleh bertanya. Mungkin kita sharing sedikit Pak Wilson ya. Ini karena waktunya sangat indah. Bagus sekali bisa sharing. Baik, silakan saudara. Jikalau ada yang mau bertanya. Ini semua pemikiran kita, hati pikiran kita itu tentang Kristus. Kristus, pusatnya adalah Kristus. Maka kita akan memperoleh penebusan itu, keselamatan itu. Amin. Baik, silakan ada. Shalom. Ya, shalom. Shalom Pak Wilson. Ya, Pak Pendeta Rudi. Shalom. Silakan. Saya Pendeta Rudi Pitoy. Halo. Oh, ya Pak Rudi. Yes. Nah, ini kita kan tiap Sabtu ada ini English service. I will invite you. Please prepare your time to teaching. Amen. We need you. Halo. Oh, yes. Thank you. So please then coordinate by Sis Eri. So we will talk about that. All right. Okay. Yeah. Because the teaching is, it's very clear, for the people to know who Jesus Christ. Thank you. I always pray for you, Brother Wilson, pribadi. Okay, I will ask to Sister Area, your phone number, okay? Thank you. Yes, God bless you, brother. Appreciate that. Thank you. Amen. Thank you, Pak Rudi. Yes. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Nanti saya akan, Pak Pendeta ya, nanti saya akan info. Ya, baik. Ada yang lain, Pak Jonathan sudah connect? Tinggal yang gede-gede. Pak Jonathan sudah connect? Atau ada Ibu Yudi yang mau bertanya? Satu pertanyaan kita akan sharing, kemudian masih dalam doa. Iyalah. Pak Pendeta Herman Mandang dari Manado. Silakan Pak Pendeta, kalau ada yang mau ditanggapi. Ya, Pak Jonathan silakan. Pak. Sorry ya Pak Wilson ya, saya mau saran sedikit ya. Baik Pak Jonathan. Tadi sangat bagus secara doktriner bagus, lengkap sekali tentang keutamaan Kristus dalam hidup ya. Cuma seperti biasa kalau saya mengajar sama para mahasiswa, apa yang abstrak itu harus dibuat konkret sehingga menjawab pertanyaan so what. Jadi orang-orang yang mendengar itu kemudian bertanya so what. Selamat pagi. Apa maknanya bagi saya? Aplikasi hariannya apa maknanya bagi saya yang adalah seorang ibu yang baru pulang dari pasar belanja, atau seorang bapak yang akan segera ke kantor. What does it mean? So what? Jadi pertanyaan itu saya anjurkan biasanya mahasiswa harus jawab pada akhir daripada presentasinya. Jadi sangat baik apa yang dipresentasikan oleh Pak Wilson itu, cuma sangat lebih baik lagi kalau bisa ditambah aplikasinya. Ya, relevansinya untuk orang zaman sekarang ini. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, remaja-remaja, so what? Pertanyaan itu harus dijawab juga ya. Terima kasih, itu saran saya aja ya. Wow, thank you Pak Jonathan. That is so much appreciate dengan you punya advice. And that is in fact adalah apa yang saya harapkan Bapak Ibu sekalian. Karena relevansi di tengah-tengah hidup kita ini apa. Makanya di terakhirnya saya ingin mencoba mengutip bahwa seluruh berkat rohani itu sudah kita terima dan bahkan yang menjadi motivasi kita untuk pelayanan. Karena kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang di dalam pelayanan, yaitu the voice of Christ. Yaitu Christ is my message, Nah inilah dorongan-dorongan yang saya ingin coba sampaikan, yaitu supaya kita get the full understanding about the truth. Ya kan, dan semuanya inilah kekuatan tanpa segala kelelahan kita akan menyampaikan ini di mana. Dan terakhir dengan closing statement, saya pun juga ingin mencoba supaya kita ini sudah diarahkan masuk ke dalam jalan kemenangan bersama Kristus
Oleh karena ingin kita menyebarkan, kita ini ingin dipakai. Kita ingin menjadi perantara yang akan dipakai untuk mengharumkan namanya di mana-mana, dimanapun berada, tetapi tentang Kristus. Bukan tentang diri kita, bukan tentang program kita dan sebagainya, tetapi betul-betul supaya setiap orang itu betul-betul diwahyukan tentang Kristus. Ternyata di mana di dalam segala aspek. Dan yang saya ingin sharingkan, kalau mungkin kesempatan yang ada, yang tidak lain adalah seperti apa? Harta kekayaan, harta yang tertimbun, maupun mutiara yang mahal, maupun juga dengan minas, dan segala. Ini tidak lain adalah pengenalan Kristus yang dimaksud. Nah, inilah hal memang relevansinya. Saya sangat setuju dengan Pak Yonatan. Kita perlu sekali membangun untuk supaya pengertian-pengertian ini relevansi dengan setiap jati diri kita. Mungkin yang saya belum ungkapkan di sini, yang saya maksud gini Pak Yonatan, sewaktu kita melakukan segala ini, kembali seperti repeating myself, Matius 6 ayat 33 mengatakan, kalau kita udah mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya, yaitu terungkap dengan who is the truth of Christ, inilah yang lain-lainnya itu semuanya ini ditambahkan. Jangan khawatir dalam pekerjaan, dalam kita punya profesional, dalam kita punya karya, dan hanya itulah Tuhan sudah menantikan dan tidaklah di dalam kekhawatiran apapun karena Tuhan sudah berjanji hal demikian. Tapi yes, you are right, perlu sekali untuk mengungkapkan supaya kita semua ini betul-betul steadfast di dalam segala kegigihan kita ini berdiri dan untuk menjalankan tugas kita setiap hari. Amin. Thank you Pak Yonatan. Ya. Baik, puji Tuhan. Cukup jelas ya Pak untuk bagaimana aplikasinya ya. Memang kalau di tempat kuliah selalu ada abstraknya, garis besarnya dan aplikasinya seperti apa. Firman Tuhannya sangat kuat dan sangat tajam sekali dan jelas dengan pemaparan yang kita tahu bahwa semua itu tentang Kristus ini tadi Pak Wilson katakan. Tetapi aplikasinya seperti apa bagi kita ibu-ibu, bagi bapak-bapak, bagi anak-anak muda yang ada di tempat ini. Ternyata apa yang kita beritakan itu harus universal. Itu tentang Kristus, tidak ada yang lain. Ya Pak Jonathan. Ada lagi Pak Jonathan? Saya bidang saya adalah pastoral counseling. Jadi saya ngajarnya banyak pastoral counseling. Dan kita tiap hari menghadapi orang-orang yang mengeluh. Pak, saya kerja keras untuk menghasilkan uang, saya kumpulkan bisa sampai 1 M sebelum menikah. Saya menikah dengan seorang cowok yang sangat saya kasih, tapi dalam pernikahan tiba-tiba ya sesuai dengan bimbingan Bapak Pendeta, saya harus sharing apa yang saya punya. Jadi saya sharing apa yang saya punya, uang yang sudah saya kumpulkan waktu saya masih single dulu. Tapi suami saya berkata, gimana kalau masukkan account saya? Ya, saya anggap ya masukkan accountnya nggak apa-apa ya. Tiba-tiba setelah 5 tahun nikah, dia ketemu seorang cewek lain. Nikah dengan cewek lain itu saya ditinggal, saya diceraikan, dan uang saya yang 1 M itu hilang semua. Nangis dia itu di hadapan kita sebagai gembala. Nah, gimana kita harus membimbing dia bahwa Kristus tetap lebih utama, yang paling utama dalam hidupnya. Orang yang patah semangat, yang saya nggak ada punya uang, mau beli gado-gado aja harus mikir, makanya hanya gado-gado ketoprak aja. Walaupun dulu saya sudah mampu begitu, tapi semuanya hilang. Gimana ini? Dia nangis begitu. Nah, kita sebagai seorang counselor tentunya harus membina dia bahwa Yesus Kristus adalah utama dalam hidup. Dia adalah pusat dari semuanya sesuai dengan yang diberitakan tadi ya. Tapi gimana merelevansikannya kepada wanita itu supaya relevan, supaya bukan hanya di udara aja sebagai doktrin, tapi dalam kenyataan hidup gimana saya Kristus. Walaupun Kristus berkata burung pipit juga dipiara, tapi saya habis-habisan ini. Nah, itu pergumulan kita sebagai pastoral counseling ya, counselor dalam bidang pastoral ya. Itu merealisasikannya ya. Ya. Betul. Saya bisa tangkap Pak WP, Pak Wilson.
tentang maksudnya Pak Jonathan. Jadi setiap firman yang kita sampaikan, mungkin betul harus ada kebenaran sudah disampaikan. Aplikasinya harus tepat. Di dalam kehidupan banyak perkara yang telah terjadi ya Pak Jonathan. Ya. Nah, bagaimana kita bawa ini firman Injil ini masuk ke dalam kehidupan mereka. Ya, itu tadi udah dipaparkan Pak Wilson. Semua kembali kepada Kristus. Makanya perlu pengertian yang benar, maka segala problem bisa terselesaikan sebenarnya Pak ya. Pak Wilson ya. Betul ya Pak, silakan Pak. Boleh. Sebagai penutup. Boleh menambah sedikit. Silakan. Ya. Boleh menambah sedikit. Ya Pak Herman. Ya. Ya. Silakan Pak. Ya, bagikan pengalaman sedikit. Memang seperti tadi dikatakan, biasanya manusia biasanya waktu senang-senang, lagi happy dan sebagainya dalam hal positif, lupa Tuhan, tidak mau cari Tuhan, tidak mau datang konseling. Nanti sudah mengalami keruntuhan, seperti tadi, baru mau datang konseling, baru mau cari Tuhan. Ya, itulah keberadaan manusia. Betul. Kadang-kadang banyak yang demikian. Ya, pokoknya nanti mau susah, Manado bilang, nanti mau susah baru mau cari Tuhan. Ya, penyesalan tidak pernah di muka. Ya, tapi tetap tugas kita untuk menguatkan mereka supaya tetap berserah kepada Tuhan. Ya, ini saja sekedar Amin. Amin. Ya. Thank you Pak Pendeta Herman. Jadi memang mesti ya ini. Ya. Terima kasih. Baik Pak Pendeta Herman Mandang dari Manado. Silakan Pak WP closing statement, kita akan masuk dalam doa. Baik, Pak Pak Yonatan maupun Pak Herman, ajarkanlah. Kita dorong setiap orang. Kalau mungkin boleh kita amatin, banyak orang hanya melalui dengan semuanya seperti biasanya, percaya Tuhan Yesus, tetapi sungguh kita perlu maknai. Biarlah apa yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah sewaktu kita betul-betul fokus dan betul-betul kita mengerti firman, bukan sekedar hanya percaya di dalam namanya, terus kemudian kegiatan tiap hari dan segalanya, itu sudah tidak ini lagi, tidak korelate dengan apa yang pertumbuhan di dalam kita membangun iman kita kepada Tuhan. Nah, inilah seringkali ya memang kita tahu bahwa problem itu tidak pernah hentinya akan silih berganti, tetapi percayalah sewaktu kita kokoh di dalam Kristus dan kita betul-betul terdahulu untuk mementingkan kebenaran yang kita peroleh dan mengerti dan kita kuat di dalam iman itu, sungguh yakin percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, yang di luar apa yang tidak pernah kita pikir. Contohnya begini, ada seorang cerita ini di Amerika. Seorang anak sangat mengasihi bapaknya karena bapaknya belum percaya. Anak ini selalu mengingatkan bapaknya untuk percaya, tetapi bapaknya selalu mengabaikan begitu saja. Tetapi anak itu satu hari terjadi kecelakaan, akhirnya mati, meninggal. Bapaknya sedih sekali dan akhirnya mengungkapkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan itu dengan anak saya. Akhirnya tragedi terjadi. Tetapi pada satu saat, sewaktu dia buka diary-nya, baru ditemukan. Anak ini begitu rindu untuk bertemu dengan bapaknya dalam kekekalannya, menghimbau bapaknya untuk percaya. Dan akhirnya oleh karena itu, Roh Kudus berbicara dan bapaknya ini membuka hati dan percaya kepada Kristus. Nah, pengetahuan kita mungkin hanya sampai jangka yang tertentu, tetapi kekekalan Tuhan itu sudah yang terbaik. Tuhan berikan di tengah keluarga ini. Nah, ini seperti contoh yang hal gini ini memang di luar jangkauan kita, tetapi kita percaya Tuhan selalu menempatkan kita yang terbaik. Puji Tuhan. Ini amin. Bu Sis Eri. Thank you. Ya. Thank you. Terima kasih Pak Wilson. Ini ada dari room banyak yang minta komen. Ya, ini ada Bapak Nenses mengatakan kita betul-betul percaya bahwa Kristus di dalam kita dan kebenaran itu akan membawa kita percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar atas masalah kita dan sungguh memahami kita dan menghibur kita. Ya, sungguh
menanti kita, menghibur kita. Amin. Dan ada Mika di sini yang minta direspon. Mika katakan Christ in you, jangan khawatir akan pekerjaan, akan hari esok. Coba Bapak pikirkan yang habis kena PHK. Ya itu jawabannya Pak Nestes ya. Bahwa di dalam Kristus kita akan memperoleh kemenangan segala sesuatu. Masalah boleh tetap ada. Boleh Ibu Eni sebentar. Jadi saya mau nambahin dong. Ya. Mengenai si Bapak tadi, ada satu perempuan yang konseling, akhirnya uangnya habis. Ya. Pak, tolong kasih tahu ke ibu itu. Ada ayat ini yang berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah kita tidak akan menambahi. Saya mengalami ayat ini. Saya seorang pengusaha berjuang 20 tahun lebih. Tapi tidak jadi apa-apa. Tapi sekarang saya dapatkan semua dapat dari Tuhan. Bahkan lebih dari yang saya perjuangkan. Ketika saya tidak berbuat apa-apa. Ketika saya dalam ketidakberdayaan. Allah mengembalikannya itu lewat kehidupan saya yang sekarang ini. Pasti Eri juga sudah tahu bagaimana cara mendapatkan itu kembali. Jadi gini Pak, kalau sampai dia uangnya bisa kebawa sama si suaminya yang tidak setia itu. Pernah nggak dengar istilah ini Pak? Uang jin dimakan setan Pak. Apa uang setan dimakan jin? Jadi artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepada kamu seperti Bapak ayat yang disampaikan Pak Wilson itu. Ketika kita sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu tidak akan tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Terus kedua, dia kurang berhikmat. Karena sudah terbuai oleh cinta. Tidak boleh trust for human. Manusia nggak boleh percaya. Harusnya dia buat joint account. Saya baru datang ke Kanada, saya kan dinikahin sama warga negara Kanada sini. Begitu saya datang, karena kami suami istri ini harus terbuka. Berapa harta yang dia miliki. Jadi begitu saya datang, saya dibawa ke bank, kita joint account. Jadi setiap saya mau keluar uang, apa untuk ibu saya sakit atau apa, itu semua harus setuju suami. Jadi suami keluar uang juga, saya harus setuju. Kalau nggak bisa begitu. Jadi ibunya kurang berhikmat gitu. Kenapa kurang berhikmat? Karena tidak berjalan di dalam Roh Kudus. Itu aja. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni sudah menguatkannya ini mungkin ini. Baik, karena waktu saya berterima kasih kembali kepada Bapak Wilson pribadi, ya Bapak Jonathan Krishna, Ibu Eni, Pak Herman Mandang yang sudah memberikan banyak kekuatan firman